webinar perdana yang dilakukan oleh Asosiasi Dokter Hewan Shelter bersama kolaborasi oleh Animal Welfare ID dan juga Ina Shelter. Terima kasih para hadirin sekalian yang telah join bersama kami pada acara sore kali ini. Perkenalkan, nama saya Dokter Belgia yang akan menjadi MC ya untuk menemani para hadirin sekalian selama sesi acara berlangsung. Nah, karena ini merupakan webinar perdana dari Asosiasi Dokter Hewan Shelter Indonesia. Kurang lengkap kalau misalnya para hadirin tidak mendengarkan opening speech dari Ketua Dewan Pembina kami, yaitu Dr. Rio Aditya Setiawan. Kepada Dr. Rio, kami persilahkan untuk membuka. Oke, apakah suara saya terdengar, Dok Belgia? Sudah terdengar, dokter? Ya, baik. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat, para narasumber saya yang hebat banget nih, yang saya juga sangat bangga ada di sini. Ada dengan Dr. Mary Ferdinandes, MSI, Certified FFCP Veterinary, dan juga Dr. Dewan Wibatsu Kristiawan, MSc, Certified FFCP Veterinary. Dan juga teman-teman partner shelter, rescuer, komunitas, dan juga foster homes yang bekerja sama dengan kami, serta yang tentu saja yang saya banggakan, semua peserta webinar yang pada hadir pada hari ini ya. Mungkin ada yang rescuer, ada yang penggiat shelter, ada yang pemerhati kesejahteraan hewan, ada yang punya foster home seperti itu. Dan selamat sore dan selamat datang di acara webinar pertama ya. Em, saya senang banget nih, saya ketika diajak sama Dok Mary, wah, ayo dok kita kita canangkan lagi dok, kita webinarkan, kita edukasi lagi dok, begitu ya. Karena ini benar-benar edisi yang pertama dari kolaborasi antara kami sebagai Asosiasi Dokter Hewan Shelter Indonesia dengan Ina Shelter dan juga dari Animal Welfare ID. 2022 saya sempat ngobrol-ngobrol sama Dok Mary sebenarnya udah lebih lama ya, mungkin 2018 tadi yang Dok Mary bilang. Tapi 2022 kita mulai surat menyurat begitu ya, kita pengen kumpulin dokter-dokter hewan, impiannya satu sebenarnya. Karena kami semua peduli dengan kesejahteraan hewan, terutama hewan tidak berpemilik di Indonesia, dan bagaimana sih kita memastikan bahwa upaya penyelamatan, tindakan rescue, penampungan sementara, foster home yang ada di Indonesia dilakukan dengan standar etika dan manajemen yang terbaik untuk si hewan tersebut, begitu. Karena kan tentu saja hidup dari bidang shelter dan rescuer ini tidak mudah begitu ya para teman-teman sekalian. Saya yakin perlu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh waktu gitu ya, ilmu untuk menjalankan hal tersebut. Nah, dengan webinar ini harapannya sih dengan adanya Dr. Mary dan Dr. Dewan, kita pengen membahas nih dasar-dasar saintifik yang terbaru, pendekatan yang memang terbaik untuk memastikan bahwa kita nggak hanya menyelamatkan nyawa, tapi juga memberikan kualitas hidup yang paling baik dan paling layak dengan hewan-hewan yang kita bantu dan kita rawat seperti itu. Kita juga masih membuka pendaftaran untuk para dokter hewan, kalau yang ikut dokter hewan begitu ya, untuk bidang shelter medicine di ADHSI, dan para penggiat rescue hewan, foster home, dan juga pemerhati kesejahteraan hewan juga bisa ikutan mendaftar di Ina Shelter. Harapannya webinar ini jadi forum tanya jawab, ruang belajar, berbagi pengalaman, dan saling ketemu satu sama lain nih, sehingga pada akhirnya kita bisa meningkatkan keberhasilan kita. Bukan hanya dari berapa hewan yang kita selamatkan, tapi juga berapa besar sih dampak positif yang kita berikan kepada kesejahteraan hewan, khususnya hewan tidak berpemilik di Indonesia. Dengan itu, terima kasih. Itu pembukaan dari saya. Semoga menikmati webinar series introduction pada hari ini. Selamat menyimak. Terima kasih, Dr. Belgia. Terima kasih juga atas opening speech-nya yang sangat luar biasa, Dr. Rio. Betul sekali, para hadirin sekalian, untuk webinar ini tidak hanya untuk shelter ataupun dokter hewan, tapi juga untuk teman-teman dari pegiat rescue, foster home, pegiat street feeding, maupun pengelola shelter hewan. Ini sangat welcome, kami sangat welcome dalam webinar ini, dan karena ini masih introductions, jadi tentunya akan banyak sekali topik-topik menarik lainnya. Untuk hari ini, saya akan mengenalkan sedikit tentang beberapa topik yang akan kami bahas pada hari ini dan juga pengenalan narasumbernya. Di mana untuk pengenalan narasumber pertama itu adalah Dr. Mary. Beliau adalah salah satu chief operator di Jakarta Animal Aid Network dan beliau juga
merupakan salah satu founder ya dari Asosiasi Dokter Hewan di Asosiasi Dokter Hewan Indonesia. Kemudian yang kedua, di sini ada Dokter Deon Kristiawan. Mungkin para hadirin sekalian yang eh, suka atau sering datang ke hospital, misalnya di Medivet ataupun di Velvet Founder Care, pasti akan ketemu dengan Dokter Deon seperti itu. Nah, di sini dua narasumber kami ini sangat hebat dan sangat berpengalaman dalam shelter ya, seperti itu. Kemudian nanti selama pematerian, teman para hadirin sekalian akan ditemani oleh Dokter Stefani. Beliau adalah dokter hewan shelter dari Natwa Satwa Nusantara yang akan menjadi moderator selama acara berlangsung seperti itu. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan selama acara berlangsung, boleh diketik saja pertanyaannya di kolom komentar dengan nama yang sudah ditulis ya oleh para teman-teman panitia di kolom komentar. Dan satu lagi nanti eh, ada kami sedikit kasih bocoran sedikit ya karena di sini ada merchandise. Ada merchandise yang akan kami berikan kepada dua pemenang kuis dan juga 4 orang penanya. Jadi para hadirin wajib menyimak dan turut aktif selama kegiatan berlangsung ya. Tentunya untuk webinar ini tidak kalah pentingnya saya berikan apresiasi kepada para media partner. Salah satunya di sini ada dari Jakarta Animal Aid Network sendiri, kemudian ada dari AFA atau Asian for Animal Coalition, kemudian ada juga dari Dr. Bifet, dari Bali Pet Crusader, dari Seva Buana, dari Jakarta Cat Lovers, dari Peduli Kucing, dan dari Sahabat Kucing Jalanan, kemudian juga ada dari Animal Lover Bersatu, dan juga Bubu Pau Pau, Rainbow Sanctuary, Bubu Plus, dan juga satu peta Enabul. Terima kasih kepada para media partners setelah membantu kami dalam menjadikan webinar ini uh, berlangsung dengan sangat baik. Tanpa berlama-lama lagi, nah saya akan berikan kepada Dokter Stefani sekaligus moderator yang akan melanjutkan acara ini. Baik, terima kasih Dokter Belgi. Baik, rekan-rekan peserta yang saya hormati, kini kita akan memasuki sesi utama dari acara ini, yaitu pemaparan materi dari kedua narasumber kita yang sangat luar biasa. Hari ini kita beruntung sekali ya, karena kita akan mendapatkan wawasan dan juga pengalaman yang berharga dari dua orang narasumber kita yang sangat kompeten di bidangnya. Jadi diingatkan kembali untuk seluruh peserta, jika selama pemaparan ada hal yang ingin ditanyakan, silakan menuliskan di kolom komentar atau di kolom chat Zoom. Nanti pertanyaannya akan kami bacakan pada saat sesi diskusi setelah kedua pembicara selesai menyampaikan materi. Baik, narasumber pertama kita hari ini adalah Dr. Herman Mary Ferdinandes, Magister Science, Fear Free Certified Professional Veterinary. Beliau merupakan co-founder sekaligus ketua umum dari Asosiasi Dokter Hewan Shelter Indonesia, Chief Operation Officer Jaan Domestik, dan juga member terregistrasi dari Association of Shelter Veterinarians atau ASF. Beliau menempuh pendidikan profesi dokter hewan di Universitas Udayana dan juga magister di Institut Pertanian Bogor. Saat ini juga beliau sedang menempuh pendidikan untuk PhD pada Strategic Management and Sustainability. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan antusias narasumber pertama kita hari ini. Kepada Dr. Mary, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih dan selamat sore Dokter Stefani, Dokter Belgia, Dokter Rio, dan seluruh hadirin semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini untuk bergabung bersama kami di webinar series yang pertama. Setelah sekian lama, tadi sudah disampaikan Dokter Rio ya, sudah 3 tahun lama kami memang hiatus ya karena agak sulit mengumpulkan dan juga meluangkan waktu saat-saat tersebut. Tapi ini menjadi titik balik untuk kami semua yang ada di Asosiasi Dokter Hewan Shelter ini untuk kembali membuka waktu dan menyediakan platform untuk kesejahteraan hewan
yang khususnya untuk shelter hewan dan juga hewan-hewan yang tidak berpemilik, termasuk juga untuk rescuer dan juga foster home. Nah, izinkan saya untuk memulai sharing screen saya sebentar. Baik, ya, berikut. Semoga sudah muncul di layar. Baik, saya izin dalam 30 menit ke depan, baik saya dan juga kolega saya, Dr. Deon, akan membawakan materi sebagai pengantar. Mungkin dalam 30 menit ini tidak banyak yang bisa di cover mungkin dalam penjelasannya, tapi kami harap kita bisa melakukan ini secara berkelanjutan, secara bertahap, dan bisa juga menjadi tempat kita untuk belajar dan sharing bersama. Nah, em, kita memang di awal ini kita memang fokus untuk membahas sebagai pengantarnya dan apa saja mungkin poin-poin yang bisa kita diskusikan ataupun juga membahas sebenarnya checklist gitu, apa yang langkah praktis dan juga checklist-checklist yang kita bisa mulai baik kita sebagai baik sebagai pengelola shelter hewan ataupun pegiat rescue dan juga teman-teman foster home. Nah, akan tetapi kita tahu memang di dalam pengelolaannya ya eh, hewan baik pengelolaan hewan shelter, hewan rescue, maupun foster home itu semua kita inginnya selalu bisa berkelanjutan kegiatan-kegiatan kita. Karena ya kita tahu kita punya tanggung jawab besar di sini yaitu mengelola hewan yang ada di bertanggung jawab terhadap eh, seumur hidup hewan yang kita tampung di dalam shelter kita ataupun yang dalam rumah foster kita ataupun rumah rescue kita yang kita miliki. Nah, dengan harapannya, dengan adanya diskusi awal mulai di di sore ini, kita bisa sama-sama melihat apa saja langkah praktis yang mungkin kita bisa mulai secara sederhana dan ini bisa membantu kita untuk manajemen dari pengelolaannya kita. Nah, fokus memang di sini, di pengenalan ini lebih fokus kepada teman-teman praktisi shelter, praktisi rescue, non-dokter hewan. Jadi kita ingin memfokuskan informasinya dengan teman-teman non-dokter hewan. Nah, mohon maaf, kenapa tidak bisa? Baik. Hmm, Ya, nah dalam pengelolaan ini yang kita perlu juga perkuat dan juga perlu untuk pastikan adalah kita perlu memastikan adalah ada one welfare di sini selain konsep one health ya mungkin banyak dari kita sudah mendengar banyak konsep one health gitu ya atau satu kesehatan di mana kesehatan manusia terhubung juga dengan kesehatan hewan dan juga kesehatan lingkungan. Nah, ternyata juga dalam konsep kesejahteraan kita juga ada satu konsep pendekatan yang sama seperti satu kesehatan atau one health yaitu one welfare. Nah, jadi sekarang banyak sekali pendekatan-pendekatan dalam satu strategi-strategi untuk pendekatan dalam pengelolaan isu-isu berbasis kesejahteraan hewan, isu kesehatan hewan juga menggunakan pendekatan ini, rekan-rekan sekalian. Jadi mem- mengelaborasi bahwa kesejahteraan itu tidak dimiliki oleh satu aspek saja, tapi saling terhubung, sama seperti konsep kesehatan, yaitu kesejahteraan hewan, manusia, dan lingkungan sangat terkait. Sehingga eh, aspek aspek itu harus dilaksanakan eh, secara bersamaan seperti itu. Dan ini yang menjadi kerangka penting untuk membangun sistem penyelamatan hewan yang profesional, yang berkelanjutan. Dan kenapa ini juga menjadi penting? Ya karena kolaborasi ini, pendekatan ini mungkin kan eh, kita juga sebagai pegiatnya, yaitu kita yang praktisi, pengelolanya, ataupun juga pegiat
dari rescue hewan, pengelolaan shelter hewan ataupun foster home itu juga sejahtera karena kembali lagi kesejahteraan hewan itu refleksi juga dari kesejahteraan kita sebagai manusia pemilik ataupun pengelolanya. Jadi dan juga lingkungannya akan juga representatif dari satu kesatuan ini. Nah, em, kita mungkin membahas sedikit terkait mengenal lebih dalam gitu ya, karena kebanyakan juga topik tentang shelter hewan itu masih sangat jarang dibahas di Indonesia. Dan jadi informasi dan literasinya sebenarnya juga agak sangat terbatas di Indonesia. Nah, tapi makanya itu kami ingin juga membuat sedikit informasi menampilkan bahwa di Indonesia sendiri shelter hewan itu juga ada sejarahnya. Nah, em, secara definisi menurut Cambridge jelas bahwa ini adalah tempat untuk tempat di mana hewan yang telah diperlakukan dengan buruk ataupun hilang atau tidak diinginkan itu dapat dirawat. Ini secara global, definisi shelter hewan itu merupakan tempat penampungan sementara. Dan ini juga sesuai dengan sejarah dibentuknya shelter hewan yang dibentuk di secara lama ya, maksudnya ini kita tilik balik itu sekitar tahun 1800-an yang memang dibangun shelter hewan itu ditujukan untuk menampung hewan-hewan hewan apapun, hewan berpemilik, tidak berpemilik yang yang hilang, di di wilayah-wilayah tertentu. Nah, sehingga pada perkembangannya em, mulai banyak juga tidak hanya eh, fokusnya pada hewan-hewan lain, lalu kemudian karena kemajuan peradaban, orang mulai memiliki hewan peliharaan, yaitu pada umumnya ada anjing kucing. Nah, disitulah akhirnya mulai bergeser eh, penampungan shelter hewan lebih banyak untuk anjing dan kucing. Nah, em, pengembangan ini juga dari proses hanya benar-benar secara literal menampung hewan di tahun 1868 ini kalau berdasarkan dari shelter hewan dari Amerika, ada satu pegiat wanita yang juga merupakan eh, pencetus dan juga yang mendorong emansipasi kesetaraan perempuan di sana di Pennsylvania. Kemudian dia mengembangkan fasilitas penampungan itu atau fasilitas shelter hewan tidak hanya fokus hanya untuk menampung, tapi mulai memikirkan untuk tingkat kesejahteraannya, bahkan juga mengembangkan eh, konsep eutanasia yang lebih manusiawi. Kenapa? Karena eh, sebelum ada dorongan dan gerakan yang dipimpin oleh eh, Caroline Era White ini, cara eutanasinya cukup em, sangat sadis ya, yaitu menenggelamkan hewan di laut. Itu cara yang dulu, sehingga itu termasuk bentuk mereka untuk mendorong supaya ada perbaikan kesejahteraan hewan di sana. Nah, eh, kembali lagi ke Indonesia. Nah, ini adalah salah satu shelter hewan yang tercatat, yang merupakan yang pertama di Indonesia. Ini yang tercatat dan dipublikasikan di tahun 1987. Mungkin dari sini saya berharap ada teman-teman dari relawan Pondok Pengayom Satwa ya. Nah, jadi Pondok Pengayom Satwa ini merupakan salah satu shelter hewan yang eh, tercatat merupakan yang dipublikasikan pertama kali ya di tahun 1987. Jadi kita di Indonesia pengenalan shelter hewan ini sudah dimulai sejak tahun 1987 dan uh, ada di yaitu Pondok Pengayom Satwa. Mungkin di sini ada ya dari teman-teman relawan Pondok Pengayom Satwa. Apakah ada yang hadir? Baik, mungkin belum ada ya, tapi harapannya semoga nanti ada ya. Mungkin ada yang kenal gitu ya. Itu juga merupakan sejarah ya.
shelter Pondok Pengayom Satwa yang juga masih beroperasi sampai hari ini dan juga cukup banyak ya teman-teman relawan yang mengkoordinir Mbak Rina, Mbak Liberina ya, yang menjadi koordinator volunteer dari Pondok Pengayom Satwa. Jadi itu juga merupakan uh, situs bersejarah nih untuk shelter hewan di Indonesia. Nah, baik secara latar belakang begitu tentang shelter hewan, sejarahnya di Indonesia. Nah, kita mau bahas sedikit, mungkin saya bisa lebih cepat saja, secara singkat saja menjelaskan tentang prinsip manajemen rumah penampungan hewan atau shelter hewan berdasarkan RSPCA Guideline dan juga panduan manajemen shelter hewan di Indonesia 2024 yang pernah kita buat juga bersama Dr. Rio dan juga Dr. Yadi eh, tahun lalu saat Animal Welfare Conference Indonesia yang ketiga ya. Em, jadi ini kita buat tahun lalu secara sederhana dan masih initial guideline yang kita buat bersama-sama didukung juga oleh Kementerian Pertanian, Direktorat Kesmafet, lalu Jaan Domestik sendiri, lalu Royal Canin dan ADHSI. Dan secara disclaimer, kami juga menyusun juga menggunakan uh, panduan dari secara global Asosiasi Shelter Veterinarians atau ASV. Nah, ya ini mungkin nanti teman-teman kita akan beri panduan ini di sini di buku panduan ini jelas menjelaskan tujuannya, uh, pembuatan panduan ini secara umum, lalu juga kita mengenalkan uh, kenapa lima domain kesejahteraan hewan itu merupakan prinsip kesejahteraan hewan yang lebih holistik dan ini yang perlu kita banyak pelajari dan menjadi acuan ya tadi yang kita sampaikan bahwa kesehatan dan kesejahteraan hewan secara penuh, secara utuh itu perlu dibahas. Tidak hanya fokus pada atau kenegatifan suatu eh, kebutuhan, tapi pemenuhan secara utuh dari prinsip kesejahteraan. Jadi apa saja kalau misalnya dulu kita mungkin mengenalnya 5 prinsip kebebasan, bebas dari rasa lapar, haus, sakit penyakit, ketidaknyamanan, bebas mengekspresikan perilaku alamiah, ya, bebas dari sakit penyakit. Nah, ini adalah bentuk secara utuh dari kesejahteraan hewan yang fokusnya memang secara umum. Jadi lebih ke bagaimana nutrisi yang terbaik terpenuhi, lingkungannya, bagaimana kesehatannya, lalu bagaimana peluang dan kondisi mentalnya. Nah, di sini juga di panduan manajemen ini ada lembar penilaian mandiri yang teman-teman nanti dan rekan-rekan bisa gunakan mulai bagaimana proses pengelolaan di rumah penampungan yang teman-teman kelola ataupun manajemen shelter yang teman-teman kelola. Nah, jadi pada intinya dalam panduan manajemen rumah penampungan ini untuk melihat dan bisa membuat satu kebijakan. Jadi sama seperti kalau toko, perusahaan beroperasi ya, pasti semuanya juga punya satu protokol yang harus dilakukan, yang dikerjakan. Nah, ini juga hal yang sama. Kita ingin mendorong di sini kami PR, kami ingin mendorong sekali untuk rekan-rekan sekalian memiliki dan membuat satu kebijakan yang baik ya, baik untuk tidak hanya untuk hewannya, tapi juga untuk teman-teman sendiri sebagai pengelola, sebagai sumber daya manusia di sini, sehingga uh, kita bisa menunaikan mimpi ideal kita, yaitu kita memperbaiki kesejahteraan hewan dari hewan-hewan yang kita rescue atau kita selamatkan. Jadi intinya panduan manajemen ini yang kita buat fungsinya untuk mendorong teman-teman untuk membuat kebijakan penampungan teman-teman dengan SOP ya. SOP-nya itu bisa melihat dan ini untuk membentuk suatu standar yang baik untuk perawatan hewan yang dimiliki teman-teman di rumah penampungan hewan.
Dan dan termasuk di dalamnya bagaimana kebijakan untuk melakukan sterilisasi. Dan ini juga merupakan salah satu pointers dan aspek yang perlu dilakukan dalam pengelolaan. Kenapa ini menjadi penting ya? Karena tadi kalau misalnya kita memelihara eh, misalnya menampung 10 ekor hewan, dibandingkan kita menampung 100 ekor hewan, jelas akan perbedaan dan beban pasti akan sangat berbeda, baik secara pendanaan, secara kapasitas ruangan, lalu juga orang yang akan memberi makan atau merawat. Nah, itu juga menjadi eh, pertimbangan besar kenapa kebijakan sterilisasi ini jadi aspek yang sangat penting. Dan ini juga membantu untuk hewan menjadi lebih sehat dan jelas kita bisa mengontrol populasi dengan baik. Nah, em, selain di dalam aspek tadi sterilisasi, yang kita juga menjadi saran ya, saran dalam untuk pembentukan pembuatan kebijakan adalah juga kebijakan untuk adopsi. Tapi kembali lagi ya, karena tergantung dari kebijakan dan juga yang diputuskan dalam pengelolaan rumah rescue ataupun rumah uh, shelter hewan teman-teman ataupun foster home misalnya, jika tidak mengadopsi kebijakan untuk adopsi atau rehoming. Nah, ini tidak relevan, tapi bagi teman-teman yang melakukan prosedur rehoming atau ada kebijakan untuk diadopsikan, mencarikan rumah baru, teman-teman foster ya, pastinya ini merupakan catatan ataupun juga langkah-langkah yang teman-teman bisa gunakan sebagai basis ataupun teman-teman bisa nanti diimprove sesuai kebutuhan dari masing-masing. Tapi yang jelas ini adalah satu saran-saran yang memang diberikan. Misalnya seperti itu. Nah, selain itu dalam prosesnya ada desain mendesain satu rumah penampungan atau shelter hewan jelas juga kaitannya besar ya untuk kita memutuskan untuk mengelola satu shelter hewan. Yang tadi kita bilang aspeknya tadi aja tadi sterilisasi, lalu juga ada kebijakan di awal apakah kita akan membuat terus shelter kita itu mempunyai kegiatan adopsi ataupun tidak adopsi. Nah, itu juga menjadi pertimbangan untuk membuat satu desain shelter atau rumah penampungan kita. Jelas yang pertama keuangan, lokasi ya, lalu juga desain bangunan. Nah, nah mungkin, nah ini. Jadi secara umum sendiri, baik rumah penampungan hewan, rumah rescue ya, pun juga ini kebijakan dari foster home ya misalnya, ini adalah hal yang direkomendasikan. Kenapa ini menjadi rekomendasi basis atau rekomendasi dasar? Karena ini cuman untuk melindungi kesehatan dan kesehatan populasi dan kesejahteraannya. Jadi ketika hewan nanti masuk, ini berdasarkan ini ya animal affected atau saat hewan direscue, hewan masuk. Nah, yang pertama kali dilakukan adalah teman-teman untuk melakukan pemeriksaan. Itu yang paling aman dan paling tepat. Dan saya rasa ini juga sudah lumrah dilakukan ya. Nah, saat dilakukan ini pemeriksaan dan itu dilihat tidak hanya status kesehatannya tapi juga tingkah laku. Nah, nanti mungkin juga next webinar akan kita juga bahas khusus tentang behavior, yaitu terutama spesialisasinya Dokter Rio. Ini nanti teman-teman kita akan bisa belajar fokus di situ. Nah, di sini yang kita mau sampaikan adalah kita bisa membuat SOP seperti ini untuk kegiatan perawatan dan pengelolaan kita. Nah, seperti tadi, ketika hewan masuk, apa yang harus dilakukan? Nah, saat hewan masuk, hewan datang, saat hewan kita rescue, kita proses pemeriksaan dulu. Pemeriksaan dulu yang kita dorong kan dorong untuk menjadi satu bentuk
konsep untuk perlindungan yaitu adalah melakukan karantina lebih dahulu, karantina hewannya. Apa maksudnya karantina hewannya? Jadi di dalam karantina hewan itu hewan tidak serta-merta langsung dimasukkan ke dalam satu area enclosure, shelter gitu ya. Uh, tapi mereka harus dipelihara, dirawat di ruangan terpisah atau di bangunan terpisah ataupun di klinik. Mungkin yang biasa terjadi sama teman-teman juga dan juga biasa dilakukan adalah uh, teman-teman merescue lalu pasti bawa ke dokter hewan lalu di- stay di klinik tersebut atau dirawat inap ataupun bisa uh, dialihkan ke teman-teman jaringan teman-teman yaitu jaringan foster. Nah, em, yang jelas dalam proses karantina tersebut tadi diperiksa oleh dokter hewan dan direkomendasikan untuk diberikan segera untuk obat cacing, antiparasit. Lalu juga yang tidak kalah penting sebelum masuk ke dokter hewan secara protap umum dan standar umum untuk suatu rumah penampungan hewan atau shelter adalah wajib diberikan vaksinasi. Nah, kenapa ini menjadi penting tidak ditunda? Ya karena ini untuk membuat dan mendorong tubuh dari hewan tersebut untuk terciptanya antibodi. Nah, seperti contohnya kasus pandemi COVID-19 kemarin. Kan kita juga semua didorong oleh pemerintah untuk segera vaksinasi diri kita dan bahkan kita itu 3 kali ya booster atau 3 kali diulang vaksinasinya. Nah itu sama sebenarnya tujuannya adalah supaya tercipta uh, herd immunity atau kekebalan kelompok besar. Oh, jadi dengan adanya orang-orang yang memiliki kekebalan kelompok itu, kalau misalnya masih ada yang sakit, jadi penularannya itu lebih bisa diminimalisir karena hampir semuanya 10% memiliki target minimalnya ya rata-rata 70% memiliki antibodi juga konsep yang sama analoginya. Jadi kenapa itu penting diberikan vaksinasi sebelum mereka masuk ke dalam shelter. Jadi mereka uh, aman dan terutama juga mereka aman dan juga yang di dalam shelter juga aman. Dan rata-rata pada umumnya dalam waktu 4 hari antibodi itu pasca vaksinasi sudah bisa terbentuk. Dan ini juga menjadi dasar untuk kita kenapa vaksinasi menjadi sangat penting dan juga s- vaksinasi itu juga aman untuk diberikan. Tidak perlu menunggu waktu cukup panjang terutama jika memang terutama untuk hewan-hewan rescue. Nah, tapi tentunya uh, pertimbangan itu disesuaikan oleh keputusan juga dokter hewan. Saat misalnya ada penyakit dia sedang menderita penyakit yang sangat serius, yang misalnya terutama penyakit infeksius, daya tahan tubuhnya sangat rendah sehingga dengan melakukan protap vaksinasi itu menjadi uh, halangan atau kendala. Nah, itu mungkin ada hal-hal tersebut yang tidak bisa diberikan atau dilaksanakan. Akan tetapi, cara yang paling tepat dan yang paling benar dan kita dorong adalah vaksinasi dahulu sebelum masuk ke dalam shelter. Dan juga jadi maksudnya hewan harus sehat di dalam sebelum masuk shelter dan juga untuk menjaga kesehatan di dalam shelter. Nah, kita juga di dalam em, pengelolaannya, pengelolaan shelter atau pengelolaan rumah hewan, rumah penampungan hewan, kita perlu punya satu checklist juga. Checklist untuk kegiatan yang kita mau lakukan dan apa saja yang harus kita cek dalam rumah penampungan kita atau shelter hewan kita. Jadi kalau dengan adanya checklist itu tujuannya sebenarnya untuk teman-teman bisa melihat dan memfokuskan, oh saya datang ke shelter untuk mau untuk supaya saya tahu hewan saya sehat, saya lihat apa ya. Nah, ini yang menjadi indikator teman-teman untuk melihat, oh hewan saya, hewan yang ada di dalam shelter saya, anak-anak anak bulu saya ini uh, sehat atau tidak sehat, atau
bahkan ada yang mulai bergejala, oh kayaknya ini sedang sakit. Nah, itu ada indikator yang bisa kita pakai. Nah, di sini juga sebagai untuk memandu checklistnya teman-teman. Nah, misalnya nih contohnya, apa misalnya di mata, kok kita bisa lihat matanya per individu, per ekor nih hewan-hewan kita lihat setiap harinya. Oh, apa bagaimana secara umum? Apakah ada belekan gitu, ada lagi ada ingus, atau lagi batuk. Nah, itu untuk bisa kita melihat kelihatan ini bagaimana situasinya kita. Nah, ini contoh-contohnya checklist-checklist untuk melihat status kesehatan sebagai indikator kesehatan dari hewan-hewan kita. Nah, nanti ini teman-teman bisa dapatkan di buku panduan untuk bisa melihat. Nah, Dok eh, Mary, mohon maaf memotong, Dok. ya, Mohon maaf memotong, Dok. Izin mengingatkan untuk waktunya sudah hampir habis ya, Dok. Boleh oh diselesaikan siap. untuk statement penutupnya, Dok. Oh baik-baik, siap. Terima kasih, Ya, Dok. terima kasih Dokter Steph. Saya minta waktu sekitar 3 menit untuk menyelesaikan. Hmm, baik, tadi kita sudah melihat ada checklist, lalu juga kita juga dorong untuk ada prosedur untuk selalu harus ada daily cleaning dan juga recording. Recording ini manajemen pencatatan. Jadi catat semua apa yang teman-teman terima, hewan bagaimana saat masuk, sebelum masuk, dan sesudah. Dan juga jika teman-teman sudah berbadan hukum, misalnya manajemen dan struktur organisasi, ini juga akan menjadi poin untuk teman-teman bisa mendorong untuk lebih baik. Nah, ya di sini sebenarnya saya ingin menjelaskan tentang checklist apa langkah praktis untuk teman-teman masing-masing, baik di foster home eh, dan juga rescue mandiri dan juga shelter hewan. Ini contoh paling besar eh, untuk sebenarnya lebih ke prinsip untuk bagaimana manajemen secara sustainable atau berkelanjutan dari teman-teman masing-masing. Ya, ini checklist ini nanti teman-teman bisa nanti kita akan memandu teman-teman untuk em, manajemen masing-masingnya gitu. Eh Ya, mungkin karena waktunya sudah terbatas ya, nanti teman-teman bisa cek sendiri, baca sendiri untuk melihat dan sebenarnya apa yang bisa kita lakukan secara eh, cepat, secara praktis dan mungkin di sini saya juga menekankan untuk adanya teman-teman memiliki kolaborasi dengan Dokter Hewan Mitra sehingga pengawasan tentang kesehatan dan kesejahteraan dari dokter hewan, mitra dan teman-teman itu juga akan membantu untuk memastikan kesejahteraannya teman-teman. Dan juga ada framework khusus sebenarnya untuk keberlanjutan dari uh, pengelolaan shelter hewan, rescue hewan, foster home juga adalah menjatuhkan 3 pilar utama yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dan ini bisa menjadi dasar untuk teman-teman memulai satu proses yang manajemen shelter yang berkelanjutan. Nah, ini mungkin bisa teman-teman nanti baca secara singkat aja checklistnya ada checklist teman-teman yang bisa teman-teman pakai untuk memulai manajemen manajemen dari shelter hewan dan kesejahteraan hewan dari uh, rumah rumah rescue atau rumah shelter hewan teman-teman. Baik, mungkin secara untuk menutup pada intinya dari semua yang kita sampaikan di awal, manajemen hewan rescue yang berkelanjutan ini fungsinya tidak hanya menyelamatkan hewan, tapi juga membangun sistem yang lebih baik. Dan panduan checklist ini untuk teman-teman praktisi supaya bisa membangun dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang. Sekian presentasi saya. Nanti kita bisa diskusi di waktu nanti di bagian Q&A. Saya kembalikan ke Dokter Stefani. Silakan Dokter Stefani. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih banyak kepada Dr. Mary atas penyampaian materinya yang sangat menarik dan juga informatif ya, Dok. Sayang sekali waktunya terbatas, namun kita sudah banyak mendapatkan insight baru
ya dok dari paparan dokter, terutama mengenai pengenalan rescue hewan yang baik dan berkelanjutan dengan memenuhi aspek one welfare, serta bagaimana juga manajemen shelter, terutama untuk praktisi shelter dan juga rescue yang non-dokter hewan. Baik rekan-rekan peserta, selanjutnya kita akan beralih ke narasumber kedua. Saya ingatkan kembali kepada seluruh peserta, jika selama pemaparan materi ada hal yang ingin ditanyakan, silakan menuliskannya di kolom chat. Baik, selanjutnya izinkan saya terlebih dahulu membacakan profil singkat narasumber kedua kita hari ini. Narasumber kedua kita hari ini adalah Dr. Hewan Deon Wibatsu Kristiawan, Master of Science, Fear-Free Certified Professional Veterinary. Beliau merupakan praktisi di Velvet Care Animal Clinics, Vetnik Care Animal Clinics, dan juga berpraktik di Medivet Group. Beliau memiliki passion terhadap shelter medicine, internal medicine, dan juga dentistry, serta tergabung dalam beberapa asosiasi, antara lain Indonesian Internal Medicine Veterinary Association atau AKIVI, Indonesian Small Animal Practitioner Veterinary Association, dan sama seperti Dok Mary juga ya, tergabung dalam organisasi Fear-Free Certified Veterinary Professional. Beliau menempuh pendidikan profesi dokter hewan di Institut Pertanian Bogor dan magister di Universitas Gajah Mada. Dan saat ini juga Dr. Deon masih aktif untuk sharing ilmunya sebagai trainer dan speaker, salah satunya melalui workshop blood transfusion in a small animal dan juga seperti webinar seperti hari ini ya dok. Lalu tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan antusias narasumber kedua kita. Kepada Dr. Deon, waktu dan layar kami persilahkan. Halo, halo. Selamat sore semua. Senang lihat banyak wajah-wajah dari teman-teman yang peduli dengan hewan, dokter hewan maupun bukan. Saya rasa tidak terlalu penting. Itu yang penting kita sama-sama punya motivasi dan punya keinginan untuk mensejahterakan hewan-hewan yang terlantar. Saya rasa itu kita semua setuju ya. Seperti itu. Nah, terima kasih atas kesempatannya. eh, dari Dr. Yo dan Dr. Mary dan teman-teman di ADHSI. Nah, pada kesempatan kali ini saya mungkin bukan dokter hewan yang full time di shelter ya. Jadi saya punya klinik dan kebetulan juga bekerja sama dengan shelter gitu, dan beberapa shelter. Nah, saya mungkin mau berbagi perspektif saya sebagai dokter hewan dan eh, apa yang saya lihat dan beberapa yang saya lakukan juga ya. Seperti itu dan saya rasa dengan teman-teman yang sudah bertahun-tahun dan yang sudah punya banyak sekali anabul di shelternya masing-masing atau di rumahnya, kita bisa diskusi lebih lanjut ya. Oke, eh, sudah terlihat ya slide-nya. Oke, nanti saya minta dibantu untuk eh, next slide ya. Oke, boleh next slide. Oke, ini adalah gambar yang selalu saya ingat-ingat sebelum saya masuk ke shelter sebetulnya. Jadi dari klinik saya berjalanan ke shelter, ada satu yang saya harus ingat-ingat. Eh, saya mau datang ke lingkungan yang banyak anjingnya, banyak kucingnya, bukan pemelihara yang satu dua atau tiga empat anjing kucing ya. Gitu. Jadi ini adalah hal yang berbeda. Next slide. Nah mungkin pada ingat scene ini, SpongeBob dan Patrick, Patrick tukeran kepala. Nah sama seperti itu, saya juga mengganti kepala saya nih. Tut, saya ganti dengan kepala yang lain. Lebih ke sebetulnya mindset ya, seperti itu. Jadi saya harus mengubah mindset saya ketika saya mau memasuki lingkungan shelter, mau ketemu ibu shelter dan teman-teman di shelter. Nah, sama dengan yang dipaparkan Dokter Mary, shelter itu berbeda dan rumit dan nggak gampang. Pasti teman-teman juga sudah sangat paham kesulitannya seperti itu. Nah, isi kepala yang saya ganti adalah satu, kesehatan populasi itu yang utama. Jadi ketika saya datang, saya nggak cuma datang dengan goals untuk mengobati satu atau dua, bukan. Tapi saya juga harus memikirkan
gimana ya? Apakah dengan satu dua anjing yang sakit bisa mempengaruhi seluruh populasi atau tidak? Itu juga harus dipikirkan. Itu satu ya. Jadi kesehatan populasi yang utama. Nah, kaitannya bisa juga dengan herd immunity yang tadi dipaparkan Dok Mary ya. Tuh, jadi kalau herd immunity lebih ke berapa persen yang divaksin? 70 kah? 80% kah yang bisa terlindungi? Seperti itu. Kemudian jangan lupa kita juga harus lihat tetangga kanan kiri. Jadi karena kita punya banyak sekali anjing dan kucing, jangan-jangan nih penyakit yang hari ini ada itu juga sama dengan tetangga kita, gitu. Atau eh, jangan-jangan kita yang malah menularkan ke tetangga juga bisa. Jadi kita harus lihat tren penyakit di sekitar. Termasuk juga di kucing liar atau anjing liar ya, itu juga masalah. Jadi kita harus lihat kesehatan populasi, kemudian hampir semua shelter juga resource-nya terbatas, tapi kita harus pilih yang mana yang yang mana yang kita bisa selamatkan seperti itu. Oke, kemudian manajemen pemeliharaan yang bagus adalah investasi. Dengan manajemen yang bagus itu adalah investasi untuk hewan-hewan kita sehat. Jadi kita susah-susah nih, ngapain sih tiap hari dibersihin gitu-gitu. Karena itu adalah bekal untuk hewan-hewan kita nggak sakit, tuh ya. Jadi memang effort. Nah, dan juga kita harus pikirkan tuh, udah berapa lama anjing itu di shelter, atau kucing itu di shelter, dan stres apa enggak ya. Next slide. Nah, yang ini jangan diganti ya. Jadi, saya mengingatkan, kita ini evidence based. Jadi, kalau misalkan nih, amit-amit ada satu yang meninggal, ya baiknya kita usut. Eh, Jangan nembak, nembak-nembak gitu, nembak antibiotik, nembak, oh pasti ini nih, gitu. Oh, lebih baik memang kita pastikan bisa dengan lab, bisa dengan autopsi gitu-gitu. Nanti dokter hewannya bisa membantu menjelaskan ya. Gitu. Jadi kalau bisa memang evidence based, jadi bukan katanya-katanya dan ternyata salah gitu dan menimbulkan kematian yang banyak atau kesakitan yang banyak di shelter. Kemudian sama pencegahan adalah kunci, jadi vaksin, obat cacing, nah isolasi hewan sakit itu penting juga. Meskipun juga kalau kita ngobatin juga individual sih. Jadi kita tetap lihat umurnya berapa, kemudian dia punya penyakit apa, breednya apa, itu juga kita racik pengobatan sesuai dengan individu, tapi kita tetap ingat kita ngobatin juga populasinya. Oke, itu sedikit yang saya bagikan. Nah, mungkin saya agak cepat ya. Oke, izin matikan video biar lebih stabil. Oke, ini yang saya buat adalah berdasarkan dua dokumen ini yang tahun lalu dibuat berdasarkan dokumen yang sebelah kanan. Oke, selanjutnya. Nah, yang mau saya omongkan adalah mengenai aspek prosedur perawatan harian. Nah, kita luruskan nih. Kita mau ngomongin apa yang dilakukan oleh perawat hewan dan dokter hewannya. Next. Oke, nah berdasarkan guidelines itu, luangkan waktu minimal kira-kira 15 menit per hari per ekor. Sebanyak apapun, baiknya sih ada waktu yang kita liatin tuh hewan-hewannya. Makanya memang sebaiknya orangnya di shelter tuh agak banyak tuh, meskipun ini kayak meminta sesuatu yang sulit ya. Gitu karena di shelter kan ya orangnya terbatas. Cuman kalau bisa dipikirkan untuk ada waktu untuk bisa bonding, bisa memperhatikan penyakit di hewan-hewan. Nah, luangkan waktu itu untuk apa? Satu, bersih-bersih nih. Gitu. Jadi kita harus bersih-bersih semua-semua yang kita jelaskan di belakang. Kemudian perawatan, memberi makan dan minum. Kalau bisa sih kita ajak main gitu untuk mengekspresikan perilaku dan 15 menit ini belum termasuk kalau dia sakit ya. Itu ada waktu tambahan. Selanjutnya. Oke, ini agak cepat.
Bersih-bersih, penjaganya sendiri harus bersih nih. Dokternya pun harus bersih. Jangan lupa cuci tangan dan pakai glove, pakai APD kalau perlu, kalau infeksius. Kemudian kandang tentu dari pup, dari rambut, dari ketombe, gitu-gitu dibersihkan. Lingkungan sekitar shelter dari hewan liar sih sebaiknya dikurangin ya. Hewan yang liar-liar itu agak dikurangin. Kalau perlu dimasukkan gitu kalau bisa. Nah, tempat makan, tempat minum dibersihkan. Karena terutama kucing ya, kalau nggak dibersihkan, kadang-kadang dia nggak mau makan, nggak mau minum. Karena kotor. Kemudian sisa makanan. Next. Oke, saya mau tunjukkan sebelah kanan atas, pojok kanan atas, ada istilah namanya contact time. Jadi ini yang agak sering kelewatan gitu dari bahkan dokter hewan pun kadang-kadang suka kelewat gitu. Kalau desinfektan yang kita pakai, yang kita andalkan, mau TH4, mau Virkon saya pakainya atau merek ya. Oke, ada banyak banyak sekali Mobile Clean gitu-gitu juga bisa. Nah, itu sebetulnya butuh contact time. Jadi jangan langsung oh kasih aja gosok-gosok dikit terus dibilas. Nah, perhatikan lagi ya. Karena ini penting nih, nyawanya shelter kan salah satunya adalah kebersihan dan dari disinfektan ini. Tuh. Jadi kalau bisa juga jangan terjilat, apalagi kucing. Terus ini pengalaman pribadi ya, jangan asal campur desinfektan. Saya pernah mas-mas saya asal apa campur-campur itu aspiratornya atau semprotannya meledak. Itu jadi jangan asal dicampur-campur ya. Kalau nggak meledak pun kadang-kadang desinfektannya jadi nggak efektif. Oke, selanjutnya. Oke, ini contoh mangkok dan minuman kotor. Selanjutnya. Oke, jangan lupa kalau bisa kandang jangan mepet-mepet banget jumlahnya. Kalau bisa ada kandang perantara, jadi ketika dibersihkan kandangnya, hewannya nggak ikut keguyur atau nggak ikut basah. Sering yang datang ke dokter hewan karena dia nggak sengaja keguyur waktu bersih-bersih, jadinya sakit. Kasihan juga hewannya kan, harus dibanjur pagi-pagi itu pada baru bangun. Selanjutnya, untuk perawatan pasti sudah pada paham lah. Yang rutin mandi 2 minggu sekali atau sebulan sekali, potong kuku, vaksin, ya sudah khatam pasti. Tapi jangan lupa dipisahkan hewannya. Next. Nah, hewan dipisahkan, anjing dan kucing kalau bisa ya pasti dipisahkan. Ada yang suka sih, cuman kalau yang nggak terbiasa, stres pasti. Kemudian kadang-kadang umur dibedakan, eh, agresif itu penting sekali. Jadi kalau kucingnya agresif, anjingnya agresif, hati-hati nanti ada kecelakaan. Tuh. Oke, kita harus sering-sering lihat kalau ada yang lemas, demam, diare, bersin, kalau bisa diisolasi dan diperiksa. Selanjutnya, oke, BCS. Jadi nggak ada namanya berat badan ideal. Yang ada adalah bentuk badan ideal atau BCS. Nah, ini contoh dari Royal Canin, tapi ada banyak dokumen serupa yang bisa menjelaskan BCS. Silahkan dicari. Nah, BCS kita juga harus catat berat badan rutin, kemudian supaya lihat nih trennya naik, turun, atau stabil. Atau stabilnya obes, untuk kebanyakan makan. Kemudian riwayat penyakit, riwayat obat, kalau bisa disimpan. Dokter sangat senang nih kalau eh, riwayat obatnya ada. Gitu. Kemudian riwayat lab atau X-ray juga silahkan disimpan. Selanjutnya, bahkan pup pun harus kalau bisa memang baiknya dicatat sih. Skor pupnya, oh yang ini memang selalu lembek. Yang ini kok keras, terus ada hairballnya. Jadi dokter hewan yang nggak bisa ngomong sama hewan, sayangnya, eh, at least dapat petunjuk, oh arah pengobatannya ke sini. Terus saya mau tekankan, sudah mulai canggih-canggih nih para rescuer. Jadi kita
ternyata memang nggak harus semuanya pakai antibiotik. Nah, ini para rescuer udah mulai paham nih. Karena kalau terlalu banyak pakai antibiotik, akan ada kemungkinan resistensi dan akhirnya kita nggak bisa pakai antibiotik apapun di shelter. Itu kan yang kita khawatirkan ya. Itu bencana untuk hewan dan manusia sebetulnya. Namanya antimicrobial resistance. Oke, selanjutnya. Oke, memberi makan dan minum. Makan minumnya apa? Yang paling penting sebetulnya apakah nutrisinya cukup dan seimbang. Gitu. Jadi mungkin perdebatannya nggak cuman yang paling bawah tuh raw atau cook atau dry atau wet food kalengan misalkan. Tapi yang lebih penting apakah nutrisinya cukup dan seimbang. Itu juga pertanyaan yang perlu kita pikirkan. Selanjutnya, oke, minum. Minum kebutuhan harian 40 sampai 60. Kalau bisa selalu ada, tapi kalau kucing agak dipantau ya. Kadang-kadang suka malas minum dan jadinya kena ginjal. Tuh. Terus kalau kepanasan tempatnya kadang-kadang bisa bahaya nih kalau nggak ada minum. Oke, selanjutnya. Makan ada takarannya ya kalau beli komersial. Tapi kalau nggak komersial, kalau bisa ada waktu untuk searching tuh. Oh, 100 gram daging isinya berapa proteinnya gitu. Nah, mungkin kita bisa sharing ke depannya makanan dan nutrisi ya. Oke, nah kalau bunting, kalau sakit, kalau menyusui, pakannya harus lebih tinggi frekuensinya dan lebih bernutrisi. Oke, pediatrik anak kecil ya artinya. Selanjutnya, oke ini belum ada risetnya, saya jadinya ambil dari web. Ternyata kalau mangkoknya terlalu kecil, kadang-kadang kucing nggak mau minum. Tuh, padahal makan dan minum penting kan. Kalau masalah cuma mangkok kan kita bisa provide ya. Mungkin bisa dicoba untuk kucing yang malas minum dan makan. Selanjutnya, oke sedikit lagi. Nah, kita harus perhatikan behaviornya, exercise-nya, enrichment-nya. Behavioral berarti kita harus sediakan nih tempat untuk dia berperilaku alami. Exercise, kalau anjing besar, terutama eh, juga anjing yang masih muda, dia butuh exercise tuh. Kalau nggak, energinya nggak habis, terus dia bisa sakit tuh. Atau gangguan perilaku jadinya. Nah, terus yang enrichment adalah, sebetulnya enrichment adalah cara supaya hewan-hewan nggak bosen. Apa yang kita bisa lakukan supaya hewan-hewan senang tuh di tempat kita, nggak bosen dengan rutinitas gitu-gitu namanya enrichment. Oke, next ya. Kita lihat contoh-contohnya. Oke, kotak pasir untuk perilaku alami. Jangan lupa jumlahnya ya. N+1 untuk kotak pasir. Kucingnya 3, kotak pasirnya 4. Kemudian anjing kecil itu memang suka gigit-gigit. Kucing kecil juga sama. Karena dia perlu untuk mencopot giginya ya. Jadi kalau dia nggak gigit-gigit, bisa jadi giginya nggak copot, gigi susunya. Gitu. Malah cilaka nanti ke dokter. Selanjutnya, oke, untuk anjing besar, wah wajib sekali tuh untuk exercise. Kalau nggak bisa sakit dan wah nggak happy nanti. Untuk kucing, sarannya eh, ada media vertikal untuk dia lompat-lompat, manjat-manjat gitu. Selanjutnya, oke, itu kucing. Ada beberapa dokumen tuh bilang, ya udah, kucing itu simple. Selain kandang, kasih aja kotak. Dia sudah happy. Gitu. Eh, jadi dia butuh tempat sembunyi supaya nggak kelihatan. Jadi dia butuh privacy. Jadi itu kan gampang ya, kita bisa provide dengan kotak apa aja. Silahkan diterapkan. Yang terakhir ini gambar enrichment eh, mainan gitu. Jadi dengan mainan seperti ini dia bisa bermain sambil makan. Jadi dia bisa happy. Nggak bosan. Selanjutnya.
Oke, ini ini adalah jurnal yang saya temukan waktu S2. Itu ini masuk ke Citasi. Nah, ternyata kabar baiknya anjing-anjing di shelter tuh senang dikunjungi. Jadi itu bisa jadi apa ya, enrichment juga supaya dia happy. Ya nggak apa-apa ada kunjungan shelter, tapi jangan lupa di provide ya, maksudnya eh, kasih aturan-aturan supaya nggak jadi menyebarkan penyakit ya. Itu. Tapi anjing-anjing biasanya suka dikunjungi, kecuali yang ada gangguan psikologis ya. Oke, selanjutnya jangan lupa adopsi. Kita kan goalsnya pengen mereka bahagia. Kalau mereka teradopsi, mungkin bisa. Apalagi yang masih muda kan umurnya masih panjang. Itu. Oke, selanjutnya. Ya, ini referensi yang saya pakai sedikit sih, nggak banyak. Oke, terakhir. Saya ucapkan terima kasih untuk kita semua yang mau berusaha, mau menyayangi hewan-hewan di sekitar kita. Saya rasa kita harus saling mengapresiasi, saling mendukung satu sama lain ya. Karena ini jalan yang berat, tapi bersama-sama dengan kita saling berbagi dan semangat bekerja sama seperti ini, pasti bisa. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Deon atas penyampaian materinya yang sangat informatif. Kita tentu juga mendapatkan banyak pengetahuan baru, Dok, melalui pemaparan dokter, terutama mengenai bagaimana prosedur perawatan harian hewan di populasi yang besar ya, seperti misalnya shelter. Baik, rekan-rekan peserta, selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi dengan kedua narasumber kita. Saya ingatkan kembali kepada seluruh peserta, jika ada pertanyaan seputar materi hari ini, silakan untuk menuliskannya di kolom chat, atau boleh juga dengan raise hand untuk open mic ya, untuk menanyakan secara langsung kepada dokter narasumber kita. Saya berikan waktu sekitar 2-3 menit ya untuk menuliskan pertanyaannya, seperti itu. Oke, mungkin sambil menunggu bisa kita simak dahulu ya video profil dari asosiasi kita.
Oke, baik, beberapa pertanyaan sudah masuk. Pertanyaan-pertanyaan sangat menarik ya untuk kita bahas bersama nih. Oke, untuk pertanyaan pertama dari CCSCD, boleh silakan untuk open mic dan menanyakan pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semua dan juga dokter hewan sudah memberikan materi hari ini. Perkenalkan saya Cici. Saya adalah salah satu orang non-dokter hewan yang juga berkecimpung di dunia animal rescue dan sangat banyak belajar terutama dari dokter Mary sudah beberapa tahun. Nah, beberapa pertanyaan saya ini juga buat keduanya, baik untuk Dok Mer dan juga Dok Neon. Kalau untuk Dok Mer sendiri, saya kan baru lihat nih dok, yang panduan untuk pengantar. Nah, apakah sebenarnya ini sifatnya self-assessment buat kita aja yang memang apa ya penggiat shelternya, atau memang apakah nanti ke depannya akan ada tim verifikasi yang kemudian bisa menyatakan bahwa ini sudah layak jadi shelter dan ini tidak layak. Juga tadi saya ada baca ada beberapa yang checklist itu ya. Itu kan ada kalau nggak salah bahasanya apakah luas luas ruangannya sudah sesuai. Nah, kata sesuai ini kan akan berbeda-beda setiap orang begitu. Kalau saya mungkin merasa satu rumah 5 kali 8 mungkin 10 kucing cukup, tapi mungkin ada yang menyimpan sampai puluhan atau bahkan ratusan gitu. Itu terus kemudian apakah juga ada di dalam checklist-checklist tersebut indikator yang mungkin menurut saya sih lebih sering diabaikan ya, karena kalau misalnya kucingnya sakit memang sudah kelihatan penyakitnya itu mungkin kita bisa lihat, tapi sudah ada indikator yang menurut saya tingkat stres itu yang sering diabaikan ketika kita memasukkan kucing baru ke dalam shelter, kemudian tanpa memikirkan kondisi kucing-kucing yang di dalamnya, walaupun keduanya sama-sama sehat ya, baik yang di dalam ataupun yang baru masuk sudah dalam sehat, tapi kan ada faktor stres itu, apakah ada juga terkandung di dalam panduan itu. Terus kemudian, nah apakah juga nanti di dalam panduan itu ada seperti penanganan utama, penanganan apa ya bisa dibilang penanganan darurat lah untuk di shelter sebelum dibawa ke klinik, kayak yang bisa dilakukan oleh non dokter hewan tentunya, kayak misalnya kalau kucing nggak mau makan, dari yang saya pelajarin di Indonesia itu rata-rata kita melakukan force feeding, jadi disuapin gitu kan dari mulutnya pakai pakan recovery. Nah, tapi sementara waktu kemarin saya sempat dapat kesempatan untuk magang di luar, itu mereka sama sekali tidak melakukan force feeding kayak gitu. Jadi hanya murni memasukkan cairan infus langsung 200-300 mili hanya sekali sehari. Nah, apakah di situ ada keterangannya? Kemudian kalau untuk dokter Deon, nah, ini juga mungkin lebih kepada yang saya amatin lebih dari kayak faktor sosial lingkungan kali ya. Kalau tadi dokter mengatakan bahwa anjing di shelter suka dikunjungi. Nah, ini kan yang saya lihat beda polanya di Indonesia sama kemarin saya magang di luar. Kalau di Indonesia anjing-anjing dikunjungi orang-orang jadinya tahu itu tempat penampungan hewan, otomatis pluk orang tiba-tiba ya udah buang anjing, buang kucing gitu. Nah, sementara memang waktu saya magang itu orang-orang memang banyak datang untuk bawa anjing mereka jalan, kemudian apa namanya bahkan poster dan segala macam ketika mereka ngebuang anjing di shelter itu sudah jelas ada kamera dan akan terkena pelanggaran hukum. Bahkan di shelter mereka juga ada namanya animal control, di mana itu ada polisi hewannya gitu yang bisa ngejar mereka sampai masuk ke court kayak gitu. Nah, di Indonesia kan berbeda polanya nih. Apakah seperti itu juga akan diatur di dalam panduan atau tidak? Itu aja sih dok, sama masukannya dok, ini materinya benar-benar bagus, jadi kayaknya kurang dari 1 jam materinya, menurut saya kurang banget. Kalau misalnya ada nanti ke depannya dibikin seharian gitu dok, kelas untuk benar-benar dibedah satu persatu halaman untuk panduan ini. Terima kasih dok Mer dan dok Deon. Baik, terima kasih untuk Kak Cici. Saya persilakan kepada Dok Mary terlebih dahulu ya untuk menjawab pertanyaan Kak Cici, baru kemudian dilanjutkan oleh Dokter Deon. Baik, silakan Dokter Mary. Terima kasih Dokter Steph dan terima kasih dan selamat datang Cici. Selamat datang kembali ke Indonesia. Baik, saya izin untuk share screen panduan sebentar ya sambil sebentar. Oke. Sambil saya buka dokumennya, mungkin saya juga sambil menjawab beberapa hal yang tadi poin disampaikan dan ditanyakan juga oleh Cici. Oke, sedikit sebentar aja. Sedikit saya mau buka.
Tulisannya mana ya? Tulisan dia. Oke. Ya, sekarang saya share screen. Ya, baik. Ini ya. Jadi ini tadi yang ditanyakan oleh Cici. Baik, terima kasih Cici tadi pertanyaannya. Dan ya harapannya memang kita ke depannya akan membuat ini series dan juga nanti ada workshop shelter di Animal Welfare Conference untuk teman-teman yang mau nanti bergabung di Animal Welfare Conference. Itu kita akan mengadakan workshop kembali, workshop manajemen shelter dengan topik yang berbeda dari tahun lalu. Dan itu nanti em, cukup panjang waktunya, nanti kita bisa diskusi di situ. Dan ya ini akan menjadi program kerja kita di asosiasi untuk mengadakan pelatihan-pelatihan dan training khusus untuk manajemen rescue, manajemen shelter hewan melalui inisiatif kita yaitu INA Shelter atau Indonesian Animal Rescue and Shelter Network. Tujuan tujuannya sangat-sangat sederhana, hanya untuk menyediakan uh, platform untuk pelatihan peningkatan kapasitas, dan ini kita juga open juga untuk kerjasama dan kolaborasi dengan teman-teman lain, mau baik praktisi dokter hewan ataupun juga teman-teman pegiat shelter hewan ataupun juga rescue yang ingin juga sharing, yang jelas yang jelas nanti juga pasti kita akan kurasi, tapi kita buka kesempatan untuk kita saling berbagi ilmu, juga yang paling penting juga ada basis ilmiahnya. Nah, terkait untuk pedoman manajemen shelter hewan ini kita buat di tahun 2024 ini memang kita menyesuaikan dengan Rapermentan shelter hewan yang sedang disusun dan menunggu harmonisasi dari Kementerian Pertanian, teman-teman. Sorry. Jadi ini misalnya ini contohnya ya, lembar penilaian mandiri ini memang kalau ini memang lembar penilaian mandiri yang secara kami buat secara umum. Tapi kalau nanti dengan adanya Rapermentan nanti itu memang secara teknis sudah lengkap. Jadi ada misalnya yang tadi Cici tanyakan ada tidak berapa sih eh, luasan dengan juga berapa kali berapa itu tuh secara detail teknis itu ada. Dan seperti biasa, tapi itu masih dalam proses harmonisasi ya. Jadi itu peraturan Rapermentanya masih belum disahkan. Tapi apa yang kita buat di sini itu berdasarkan benar-benar secara panduan juga menyesuaikan dengan Rapermentan. Jadi nanti mung- mungkin nanti di webinar selanjutnya kita juga akan mengundang dari mitra kemitraan dari Kementerian Pertanian untuk menjelaskan. Mungkin kalau teman-teman yang tahun lalu hadir di workshop itu juga sudah disampaikan, tapi intinya di Rapermentan tersebut itu akan mengatur secara teknis eh, kes- untuk shelter hewan. Nah, apa saja nanti yang diatur? Tentunya tujuannya utamanya adalah memastikan untuk pemeliharaan di tempat penampungan shelter hewan itu sesuai standar minimal untuk mencapai kesejahteraan hewan yang ada di dalam shelter hewan. Dan tentunya itu juga dibuat berdasarkan panduan-panduan yang ada untuk kesejahteraan hewan shelter. Seperti itu yang pertama. Lalu ini assessment di sini memang assessment yang kita buat berdasarkan panduan saja, bukan berdasarkan rapermentannya. Nah, lalu untuk apalagi yang tadi terkait apakah panduan ini bisa digunakan. Nah, tentunya ini bisa digunakan karena ini kita sudah buat bersama-sama ya. Ini kita buat bersama saya, Dokter Rio juga, ada Dokter Yadi ya. Ini memang dibuat secara sederhana untuk menjadi checklist apa yang bisa dipakai, bisa digunakan untuk teman-teman nanti dalam pengelolaan shelter hewannya. Ini adalah secara panduan-panduan yang memang
bisa dipakai gitu ya. Harapannya bisa dipakai untuk menjadi dasar saja, untuk dasar bagaimana kalau misalnya kita punya em, hewan ada berapa. Terus tadi yang tadi juga dokter, ini sebenarnya ke banyak juga ini bagian aspek yang tadi dokter Deon sudah sampaikan supaya ada bonding, juga kita selain hanya bonding kita juga bisa melihat dan memeriksa hewannya. Nah, kira-kira bagaimana itu berapa asumsinya yang kita butuhkan, berapa apa saja misalnya aspek-aspek yang kita perlu mulai dengan manajemen pengelolaan dari shelter ataupun rumah rescue hewan kita. Nah, lalu juga kalau misalnya ditanyakan kaitannya sama situasi dengan eh, shelter di luar juga di kita ya. Ya memang banyak perbedaan secara prinsip ya karena kita di Indonesia memang masih belum punya situasinya memang belum punya kayak animal control ataupun polisi khusus untuk hewan eh, di negara lain. Nah, Em, ya itu harapannya kita juga banyak ya sedang mendorong untuk adanya divisi khusus ya yang bisa membantu untuk penegakan hukum dan perlindungan hewan di Indonesia ya karena butuh enforcement tersebut. Tapi ya yang mungkin yang dimaksud dengan mungkin kalau misalnya di Indonesia sendiri eh, kita juga ada sedikit lebih bebas ke daripada di sana ya. Dalam artian kita juga di satu shelter itu juga memiliki hak juga untuk menolak misalnya orang untuk misalnya ya orang yang ingin membuang hewannya di dalam shelter. Itu juga kita masih bisa menolak. Tapi kalau yang paling juga susah, kalau susah ya pasti yang main buang dalam kardus, kirim gitu ya. Nah, itu juga lebih sulit. Itu sama juga ya kasus-kasus juga mungkin um, orang buang hewannya di klinik gitu ya. Depan klinik gak hanya di shelter sih, orang biasa juga itu yang memang kalau orang udah niat buruk ya, mau dia di klinik dan juga paling sering di pasar ya kan ya, mungkin teman-teman juga sering juga mengalami pasar dan lain-lain. Em, Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Jadi terkait tadi panduan dan juga kaitannya sama checklist seperti itu. Mungkin dari Dokter Dion ada mau ditambahkan terkait tadi pertanyaan yang mungkin tentang ini ya visit itu ya. Oke, mungkin saya mau menambahkan dulu terkait perbedaan shelter di Indonesia dan di luar ya. Nah, tadi ada disampaikan saran dokter di Indonesia untuk force feeding dan di luar sudah dengan infus gitu. Ini juga eh, kebetulan kemarin diskusi saya dengan dokter di klinik juga. Tuh, jadi di luar negeri untuk cairan infus tuh ada banyak. Ada yang isinya protein. Kalau di Indonesia kan cuma cairan biasa, NaCl, RL gitu ya. Kita udah pada tahu. Tapi kalau di luar negeri tuh ada yang isinya memang makanan gitu. Dan mungkin di luar negeri itu nggak mahal, jadi bisa digunakan di shelter. Nah, kalau di Indonesia sendiri sangat terbatas, bahkan eh, manitol gitu aja jarang gitu. Jadi mungkin perbedaan penanganan juga disebabkan perbedaan obat. Jadi obat, cairan infus ada yang nggak ada. Jadi eh, itu yang kita lakukan di sini force feeding gitu-gitu. Atau pakai selang NGT. Jadi, nah itu bisa didiskusikan dengan dokter yang kakak eh, deket ya. Nanti bisa diskusikan terkait pengobatan. Atau kalau mau diskusi nanti dengan saya juga boleh. Nah, kemudian itu satu. Yang kedua, perbedaan lain adalah penyakit. Jadi di Indonesia itu banyak penyakit virus dan bakterial juga. Karena Indonesia tuh double. Karena kita kelembapannya tinggi. Wah, itu jadi bakteri senang banget tumbuh, jamur senang banget tumbuh. Nah, di luar negeri yang kelembapannya nggak tinggi, terus ada musim dingin, nah itu menyebabkan beberapa penyakit tuh nggak ada atau jarang. Jadi kayak di Australia beberapa tahun lalu tuh bahkan Panle itu udah exotic disease gitu karena mungkin cakupan vaksinasi di sana juga bagus tuh ya. Jadi kalau di beberapa negara Panle itu bukan masalah, tapi di Indonesia masih masalah tuh.
Jadi terkait dari obat, terkait dari penyakit mungkin agak beda, tapi silahkan diskusi dengan dokternya ya. Kemudian eh, terkait kunjungan shelter, yang paper yang saya sampaikan tadi adalah melihat kortisol, jadi hormon stres ketika dia dikunjungi. Puji Tuhan, ternyata anjing itu senang kalau dikunjungi manusia, jadi kortisolnya turun. Jadi eh, ya ini adalah mungkin bisa jadi terobosan baru ya, supaya anjing-anjing di shelter nggak kesepian gitu. Adalah dengan ya ada pengunjung, tapi memang SOP harus disesuaikan. Dan tadi kalau soal buang-buang itu ya kalau namanya niat ya di klinik juga suka ada. Jadi itu yang harus kita perangi. Mungkin dengan kalau ada kebijakan dari pemerintah penelantaran hewan mungkin itu bisa bagus untuk mengurangi ya. Tapi saya rasa kalau orang bisa berkunjung ke shelter, ada chance untuk dia adopt gitu dari oh main-main terus seneng nih sama yang ini dibawa pulang. Kan kita juga senang ya. Oke, terima kasih ya pertanyaannya bagus. Iya, baik. Terima kasih Dok Mary dan juga Dok Deon atas jawabannya. Selanjutnya udah ada pertanyaan yang masuk lagi nih, Dok. Pertanyaan selanjutnya dari Kasinta ya. Pertanyaannya, dok, jika berbicara idealnya penyakit seperti FIP, FIV, dan juga FELV atau blood parasite itu sebaiknya dites di awal saat hewan datang, karena penyakit tersebut mudah menular, sementara gejalanya sering kali tidak spesifik. Namun untuk level shelter sepertinya masih terlalu mahal untuk melakukan full screening penyakit. Di paparan pun masih difokuskan untuk deworming dan vaksinasi. Core vaksin pun sepertinya masih sulit. Kira-kira adakah strategi untuk atau saran untuk menghindari penyakit-penyakit tersebut di lingkungan shelter, dok? Untuk program vaksinasi dan deworming hewan shelter, apakah ada perbedaan dengan house pet? Lalu bagaimana pendapat dan pendekatan ADHSI terhadap masyarakat dengan animal hoarder syndrome? Mungkin boleh Dok Deon dulu, lalu dilanjutkan dengan Dokter Mary, Dok. Oke, ya ini juga pertanyaan yang bagus ya. eh Kebetulan saya ikut ada webinar dari luar negeri berapa tahun lalu ya. Jadi di luar negeri dulu FIV, saya lupa FIV atau FELV itu dites di awal sebagai standar prosedur. Nah, tapi di webinar itu saya lupa dari negara mana ya. eh itu sudah dilakukan di akhir. Jadi dilakukan oleh adopter karena mungkin eh, karena rate yang terkena FIV, FELV itu rendah gitu. Jadi karena di negara itu rate-nya rendah, persentasenya, jadi oh ya udah karena change-nya sangat kecil, ini mah buang-buang anggaran shelter gitu. Jadi dari webinar itu disimpulkan oh untuk saya lupa FIV atau FELV itu dilakukan di akhir atau sebelum diadopsi. Jadi tadi ini mempengaruhi juga prevalensi penyakit atau presentase penyakit di satu daerah, satu negara, mempengaruhi cara kita memandang dan cara kita manajemennya. Ini contoh yang bagus. Nah, kemudian kalau blood parasite biasanya kita kendalikan vektornya. Jadi kita kendalikan eh, si kutunya dengan obat kutu. Terus mereka juga yang datang kita kasih obat kutu dulu. Nah, kalau vektornya nggak ada, ya harapannya penularan nggak ada. Meskipun kutu ini susah dibasmi gitu di shelter settings ya. Gitu, tapi memang biasanya bagusnya memang dicek hematologi untuk screening di awal juga bisa. Karena beberapa eh, baru masuk shelter udah transfusi duluan itu karena sakit. Oke, kemudian iya betul karena full screening itu mahal ya. eh oke, itu sudah terjawab ya. Tapi kalau untuk yang nomor dua, untuk vaksinasi dan deworming, nanti mungkin Dok Mary akan tambahkan. Eh, dari saya sih sama. Intinya vaksinasi kalau bisa segera mungkin karena kita nggak ngomongin hewan ini lagi, tapi eh, hewan di tempat kita. Kalau kita masukin, jangan-jangan dia bawa panle gitu-gitu. Meskipun implikasinya, jangan-jangan hewan yang masih bayi, masih kurang umur kita vaksin. Itu pertimbangan dokter nanti yang berlaku ya. Gitu. Jadi vaksinasinya bisa bisa berbeda dengan
yang disarankan di klinik biasa, vaksinasi akan lebih lebih ketat, eh, terutama baru datang. Kalau animal hoarder syndrome, saya rasa itu udah psikologis sih. Jadi memang eh ya harus kolaborasi dengan psikolog juga, dan itu juga mulai banyak ya. Oke, silahkan Dok. Ya, siap. Terima kasih tadi penjelasannya sudah di awal dari sorry jatuh dari Dokter Deon sudah cukup lengkap. Memang kendalanya ya Sinta Sinta Ayu itu memang masalah besar di shelter adalah pendanaan. Jadi otomatis kita kan idealnya memang kita lakukan di awal, terus kita melakukan eh, informasi screeningnya secara lengkap gitu. Tapi di situ juga menurut saya inilah yang mengapa jadi pertimbangan kapan kita rescue, kapan kita tidak rescue gitu. Jadi ini juga menjadi pertimbangan apakah kita ada kapasitas kita untuk merawat, karena merawat itu tidak hanya sekedar merescue, rescue itu bertahapan awal, selanjutnya untuk merawat dia dan juga kita juga memastikan dia sehat, lalu mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik daripada sebelum kita rescue itu kan juga jadi tanggung jawab. Nah, memang dibutuhkan dana yang tidak banyak, tapi secara praktis makanya kenapa ada perlunya dari awal manajemen saat masuk. Jadi manajemen hewan saat masuk yang tadi juga kita sampaikan semuanya bahwa perlu ada pemeriksaan di awal. Jadi pemeriksaan di awal dari situ kan kita bisa mendapatkan teman-teman non medis bisa mendapatkan informasi bagaimana status kesehatannya dari hewan tersebut, apakah perlu dilakukan tindakan X gitu ya. Lalu juga setidaknya minimum requirement ada yang menggunakan yaitu at least ada hematologinya ya, hematologi dan mungkin beberapa panel biokimia darah kita bisa lakukan, bisa melihat secara gambaran umum dan mungkin dari beberapa klinik juga ada eh, opsi juga ya, opsi-opsi paket-paket yang bisa mungkin terjangkau karena masih cukup terjangkau eh, ketimbang kita seluruhnya ya. Jadi mungkin itu bisa menjadi opsi secara praktis. Lalu fungsi langkah kedua selain tadi melakukan pemeriksaan, screening, lalu juga melakukan karantina, yaitu pemeliharaan yang terpisah tidak langsung digabung dengan hewan-hewan sehat. Itu juga menjadi bagian untuk dalam observasi, istilahnya ya kita kita mau lihat dulu bagaimana dalam 14 hari ke depan situasi dari kesehatan dari hewan yang kita rescue itu. Dan yang ketiga adalah pemberian jelas vaksinasinya dulu. Jadi vaksinasi. Tapi tadi juga disampaikan Dokter Dion, kembali lagi itu nanti akan ada pertimbangan khusus dari dokter hewannya. Kenapa? Karena ya tadi kalau misalnya masih bayi ada maternal antibody, jadi apapun vaksinasi yang kita akan kasih tidak akan berguna dan sia-sia jadinya, atau mungkin dalam keadaan yang sakit sangat infeksius yang sangat berat gitu, ataupun kejadian atau situasi yang memang tidak memungkinkan untuk dilakukan vaksinasi. Nah, itu yang akan didapatkan dari konsultasi dokter hewan yang memeriksa langsung gitu. Itu mungkin dan juga kita bisa terbantu kalau misalnya kita juga dibawa ke dokter hewan karena nanti dari dokter hewan juga akan melakukan eh, ya pemeriksaan fisik untuk dia lihat triasnya dari si hewan tersebut bagaimana situasinya, apakah darurat atau tidak darurat, apakah infeksius non infeksius. Nanti hal-hal tersebut yang akan menjadi parameter dari si dokter hewan dan kita jadinya juga bisa lebih paham ya apa yang bisa kita lihat dari hewan yang kita rescue tersebut. Lalu untuk program vaksinasi dan deworming hewan shelter, apakah ada perbedaan? Ya, perbedaannya adalah tadi dilakukan di awal sebelum masuk shelter. Jadi itu wajib dilakukan. Jadi hewan
wajib sudah divaksin sebelum masuk shelter. Kecuali ada pertimbangan tadi ya, ada bayi, dan itu lebih baik menggunakan, misalnya kita bisa koordinasi mungkin dengan eh, teman-teman foster, jaringan foster untuk dipelihara sementara sampai waktunya cukup untuk vaksin. Nah, em, lalu obat cacing juga hal yang sama, juga ada program preventifnya memang lebih banyak untuk pencegahan dan juga utamanya itu dilakukan di awal sebelum masuk. Dan setelah di dalam shelter pun harus diulang secara rutin. Jadi ada program rutin yang harus dilakukan diulang misalnya untuk anti parasit 3 bulan sekali, lalu juga vaksinasi core vaksin itu ya yang DHPPI2L, R-nya itu distemper hepatitis dan lain-lainnya itu harus diulang 1 tahun sekali. Tergantung juga berapa kali dia sudah menemukan sudah mendapatkan vaksinasinya, misalnya yang pertama atau yang wajib tahunan. Lalu pendapat dan pendekatan ADHSI terhadap masyarakat dengan smallholder. Nah, menurut kami ya, kalau kami juga untuk menghadapi situasi kasus-kasus animal hoarder ya, mungkin kalau dari ADHSI eh, belum menerima karena kami juga baru reaktivasi, tapi kalau kami dari sebagai praktisi dan juga NGO itu sudah pasti sering banget dapat kasus, kita juga sering membantu beberapa kali juga ya situasi dengan kasus animal hoarder memang sangat ekstrim dan sangat ekstrim dan juga situasinya juga sangat sulit. Kita tidak bisa menghadapi sendirian karena posisinya animal hoarder sudah masalah psikologis dan pendekatan normal sudah akan sangat sulit. Jadi memang harus berkonsultasi khusus, ada pendampingan khusus dengan psikolog ya untuk bisa bagaimana bisa membantu dia dan juga membantu hewannya. Dan ini perlu bantuan terutama dari orang yang terdekat dari orang tersebut, misalnya keluarga inti gitu juga ya. Dan juga kalau memang sudah tahapannya sudah sangat meresahkan, ya kita harus juga mungkin membawa eh, pihak keamanan terkait, misalnya yang dan juga eh, aparat yang terdekat ya, tidak bukan langsung mungkin kepolisian, tapi at least bisa bicara dengan RT, RW gitu ya, terutama RT dan pendekatan. Tapi kalau saya rasa ini paling penting juga harus melibatkan eh, psikolog di sini. Gitu, karena ini bukan hanya sekedar orang iseng, tapi memang ada eh, mungkin itu dari saya. Terima kasih pertanyaannya banyak dan ini harapannya memang bisa jadi diskusi besar ya nanti ke depan kegiatan offline. Saya kita harap juga teman-teman boleh hadir dan kita bisa diskusi langsung. Silakan kembali ke Dokter Stefani. Oke, baik. Terima kasih untuk Dok Leon dan juga Dok Mary atas jawabannya. Jadi untuk mencapai welfare dari hewan tersebut banyak yang harus kita pertimbangkan ya dok. Salah satunya memang kita harus menimbang kapasitas kita juga untuk merescue hewan tersebut. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dok dari Kak Diah Sari. Untuk Kak Diah Sari silakan untuk open mic aja. Terima kasih. Suara saya terdengar. Soalnya di sini hujan. Iya, terdengar. Oh ya, terima kasih. Ini dari awal saya menyimak memang materinya bagus. Kemarin juga sempat saya ada komentar terkait yang itu kan judulnya shelter ya. Kalau di Banjarmasin, kebetulan saya di Banjarmasin, itu banyak teman-teman rescuer yang menampung hewan secara pribadi. Saya nggak tahu apakah mereka animal hoarder atau memang kasihan dan merawat sendiri dengan biaya sendiri, kadang open donasi dan lain-lain. Nah, tadi harapannya sebenarnya ada kan materi Dok Mary yang di bagian akhir ya. Untuk yang apa poster atau seperti itu, mungkin kalau boleh nanti ada sesi khusus untuk pembahasan yang entahlah saya juga nggak tahu apakah yang seperti itu bisa dibilang shelter atau bukan. Itu tadi yang orang-orang pribadi yang menampung. Harapannya nanti ada sesi selanjutnya
Seperti itu. Terus yang kedua, ini terkait sama ada hubungannya dengan mereka. Ada kasus di kabupaten di Kalimantan Selatan karena masalah kotoran kucing, pada akhirnya kucingnya diracun sama tetangga. Nah, itu dari dulu saya kepengen kayak, cuma saya bingung nih, mesti seperti apa mengedukasinya karena itu kan apakah perlu melibatkan dinas lingkungan hidup kah atau dinas kesehatan kah ketika para teman-teman itu tidak menjaga, mungkin kucingnya keluar masuk kali ya, lepasan gitu kan, tidak selalu di dalam rumah, tapi ada juga mungkin karena kebanyakan akhirnya dilepas liarkan di halaman. Pada akhirnya itu yang mengganggu tetangga. Nah, itu tuh mungkin kayaknya juga tidak terjadi hanya di Kalimantan Selatan, mungkin di kota-kota lain juga ada. Perlukah adanya regulasi untuk apa ya menampung seperti itu, entah mungkin nanti kita bisa ke pemerintah atau seperti apa. Mungkin demikian itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Kak, untuk pertanyaannya. Mungkin saya silakan Dok Mary atau Dok Deon untuk menjawab pertanyaannya. Silakan, Dok. Baik, izin mungkin nanti Dokter Dewan juga bisa menambahkan. Izin dari Palembang, terima kasih Kak Dia Sari sudah hadir. Banjarmasin, Oh, sorry, Ibu. Banjarmasin. Ya, Maaf. Kalimantan Selatan nggak apa-apa. Banjarmasin, maaf. Ya, jadi dari Banjarmasin. Wow, iya ya. Jadi memang kan situasi seperti ini yang menyebabkan mengapa memang harus ada peraturan, pengaturan gitu ya. Sebenarnya Rapermentan Shelter ini mungkin saya sedikit menjelaskan sedikit saja, tapi memang bukan kapasitas saya dari pemerintah untuk menjelaskan. Tapi sebenarnya tujuan juga dari Rapermentan Shelter atau rancangan peraturan Menteri Pertanian tentang shelter hewan ini tujuannya sebenarnya tidak hanya untuk mengatur, tapi juga untuk melindungi dan memberikan hak untuk terhadap teman-teman shelter, pengelola shelter hewan. Nah, kenapa juga kita memasukkan diskusi terkait rescuer independen atau rescuer mandiri dan juga shelter? Karena ya tadi banyak juga teman-teman rescuer mandiri yang masih belum berbadan hukum sehingga masih dikategorikan rescuer mandiri atau rescuer independen. Lalu pada shelter, penjelasannya juga memang shelter hewan adalah eh, rumah penampungan hewan juga yang memang tapi yang sudah berbadan hukum. Secara umum definisinya seperti itu. Jadi eh, yang membedakan dengan animal hoarder itu kan jelas perbedaannya adalah eh, dari bagaimana situasi pengelolaan dari pemilik tersebut gitu. Ikannya adalah ya tadi sulit untuk bisa masuk. Rata-rata animal hoarder itu eh, dia tidak mau menerima orang untuk datang masuk ke dalam rumahnya yang ada hewan-hewannya. Lalu sangat-sangat posesif sama hewan-hewannya. Dan dia akan melakukan istilahnya kan sebenarnya hoarding itu kan menimbun ya. Jadi menimbun barang atau ini kalau kasusnya di hewan ya menimbun hewan. Jadi dia benar-benar dia menimbun hewannya dalam jumlah banyak dan itu dalam cukup lama dan tidak mau melepaskan hewan tersebut atau eh, orang mau adopsi atau bahkan orang untuk melihat hewannya pun dia akan sangat larang atau sangat marah gitu. Jadi itu sebenarnya menciri sekali ciri-ciri untuk pembedanya animal hoarding ataupun juga teman-teman yang melakukan uh, independent rescuer yang melakukan pengelolaan rumah penampungan hewan secara mandiri tapi tidak berbadan hukum. Nah, shelter umumnya memiliki badan hukum dalam bentuk yayasan. Nah, ini yang bisa menjadi patokan kita untuk mencirikan apakah kategori-kategori tersebut. Nah, yang lain selanjutnya apakah tadi terkait misalnya um, ada tetangga yang mengusir si pemilik hewan karena limbah kotorannya ya sangat mengganggu. Nah, ini juga sebenarnya tujuannya juga menjadi harus ada manajemennya ya karena tadi ini karena kalau kita tidak memanajemen limbahnya kita jadi kita pasti akan punya masalah dengan tetangga dan tetangga-tetangga di sekeliling kita karena
ya kita kembali lagi ya tadi prinsip dari satu kesehatan, satu kesejahteraan sebenarnya kan prinsipnya itu kita semua itu saling berhubungan. Jadi kalau kita melihat, kita harus juga melihat tetangga kita, situasi di lingkungan kita, bagaimana kita supaya juga tidak mengganggu eh, mereka gitu. Bagaimana kita juga bertanggung jawab. Jadi kembali lagi menjadi jadi pemilik pengelola shelter atau pengelola rumah tampung hewan yang bertanggung jawab dalam artian itu termasuk dalam pengelolaan limbahnya. Lalu mungkin kalau kucing limbah kotorannya bagaimana kita mengelolanya. Lalu juga apakah eh, rumah kita memang sudah melebihi kapasitas untuk memelihara. Terus juga kalau misalnya itu kucing. Nah, kalau misalnya anjing yang paling juga menjadi faktor pemicu biasanya kemarahan dan keresahan warga tetangga sekitar adalah eh, suara, ya kan, suara gonggongan gitu. Itu juga menjadi masalah selain gonggongan dan juga limbah kotoran. Ya, jadi kembali lagi kita tidak bisa serta-merta menyalahkan tetangga tersebut. Nah, bagaimana kita di sebagai pemilik atau pengelola mengelola limbahnya kita, mengelola shelter ataupun rumah penampungan kita, apakah memang kita sudah cukup baik, apakah kita juga masih belum bertanggung jawab sepenuhnya. Lalu, apakah kita juga memilih lokasi? Itu makanya juga di awal, di presentasi awal, saat kita ingin mendirikan rumah penampungan atau shelter hewan, itu aspek yang dipertimbangkan cukup banyak, terutama di bagian lingkungan. Apakah kita menampung hewannya eh, di perumahan klaster yang semuanya rumah itu berbagi tembok nih. Terus kita pelihara kucing dan anjing dalam jumlah besar. Itu tentunya kan pasti akan jadi permasalahan krusial. Jadi bagaimana lingkungan kita dalam pemeliharaan kita itu aman dari ini. Karena em, ya kami juga eh, kalau misalnya di luar ADHD juga saya di jaan domestik, kita juga punya mengalami kasus yang sama di tahun 2016 ketika kami, tetangga-tetangga kami di shelter kami yang di Cijantung sana di Jakarta Timur itu mulai marah karena memang jumlah hewan yang kami tampung semakin banyak dibandingin awalnya misalnya dari tahun 2013 itu kami cuma punya 20 ekor anjing, lalu pada tahun 2016 meningkat hampir 60 ekor. Walaupun luas wilayahnya itu sangat besar di sana, sekitar 3.000 4.000 meter persegi secara luas bangunan dan juga masih luas sekali sebenarnya untuk anjing-anjing kami di shelter sana, tapi suaranya itu sangat mengganggu dan terutama kami memang waktu itu di wilayah tersebut mulai tumbuh pemukiman-pemukiman yang padat. Sebelumnya tidak seperti itu, lalu tiba-tiba muncul banyak pembangunan kos-kosan, rumah, rumah-rumah klaster-klaster kecil townhouse di keliling shelter kami. Otomatis itu akan jadi masalah sehingga mereka juga mendesak untuk kami pindah dan kami harus segera mengambil keputusan untuk segera pindah dari wilayah tersebut, mencari tempat yang sekarang eh, kami tempati sejak 2017 di Gunung Sindur, dan ya itu jadi tempat wilayah kami untuk beroperasi. Di sini juga ada dokter Cica juga dari Jaan juga, ya, dokter shelter kami. Ya, eh, kira-kira seperti itu. Itu jadi em, menurut saya itu juga masalah yang dialami semua shelter ya di Nata Satwa Nusantara juga eh, situasinya juga hampir sama gitu ya. Sehingga Nata Satwa Nusantara juga pindah dari Pondok Pinang ke wilayah ke Kemang, Bogor misalnya seperti itu. Jadi ini hal-hal yang memang mau nggak mau kita punya tanggung jawab sosial, tanggung jawab juga penting sekali untuk tidak hanya fokus kepada hewan, tapi kita juga bagaimana tanggung jawab kita sama lingkungan sekitar. Kalau misalnya kita juga bagaimana membangun komunikasi dengan mereka gitu, kita harus bisa juga berdiplomasi ya gitu sama teman-teman, sama tetangga, sama lingkungan sekitar. Dan ya tujuannya nantinya untuk untuk rapermentannya itu memang untuk melindungi dan memberikan hak untuk kita juga untuk bisa aman dari hal-hal seperti ini.
Mungkin itu dari saya. Kalau Dokter Deon ada yang mau ditambahkan, silahkan. Eh, ya mungkin sedikit dari saya. Eh, Mungkin terkait lingkungan ya. Jadi eh, yang suka jadi masalah kan memang polusi, terus limbah gitu-gitu memang harus jadi perhatian. Jangan sampai yang kita lakukan baik nih untuk hewan-hewan, tapi malah eh, buruk untuk lingkungan. Apalagi sampahnya misalkan dibakar, kemudian gitu-gitu. Jangan sampai malah nama shelter-shelter jadi eh, kurang bagus gitu. Karena ada yang tidak memperhatikan lingkungan. Mungkin semoga nanti bisa disatukan itu, kemudian terutama dari aspek limbah juga dibuatkan regulasi gitu ya. Termasuk septic tank kan itu juga sebetulnya secara kesehatan manusia juga bisa mempengaruhi ya. Gitu. Semangat. Siap, terima kasih dokter. Ditunggu webinar selanjutnya ya. Oke, baik. Terima kasih Dok Mary dan juga Dok Deon atas jawabannya. Karena keterbatasan waktu, kami batasi diskusi hari ini hanya sampai 4 pertanyaan. Untuk pertanyaan terakhir ada dari Kak Catherine. Saya izin bertanya, Dok, apa indikator medis atau perilaku yang bisa menunjukkan bahwa hewan shelter mengalami stres akibat kurangnya stimulasi atau waktu interaksi? Dan bagaimana dokter hewan menilai apakah kebutuhan dasar hewan seperti enrichment dan exercise sudah terpenuhi setiap harinya? Terima kasih banyak, Dok. Boleh dijawab oleh Dokter Deon? Oke deh. Ya, terima kasih eh, Kak Catherine. Keren nih mahasiswanya sudah aktif dan mulai lihat-lihat nih bisa ngapain ya ketika sudah lulus misalkan. Jadi eh, untuk indikator secara klinis ya, yang paling direkomendasikan adalah kortisol untuk stres. Itu dia yang memang hormon stres eh, dan ya udah karena di hormon stres kita ukur itu dari kortisol bisa dari saliva, bisa dari feses, bisa dari darah yang real time darah gitu. Itu satu, itu bisa dicek eh, kondisi stres dari kortisol. Kemudian eh, yang lain juga bisa lihat dari sel darah merah, sel darah putih. Kita lihat ada namanya stress leukogram. Jadi ada pola sel darah putih yang akan seperti itu ketika kondisinya stres. Nah, stress leukogram itu bisa juga jadi indikator stres. Nah, itu adalah salah dua yang bisa kita pakai. Mungkin ada juga yang lain. Eh, itu dari aspek klinis. Tapi mungkin dari aspek perilaku agak sulit memang. Mungkin Dok Mary dan Dok Rio ini lebih expert. Tapi memang perilaku tuh bisa bisa lebih agresif atau bisa lebih tenang. Yang jelas ada perubahan perilaku itu bisa menunjukkan stres. Kemudian secara umum ada namanya eh, repetitif, apa istilahnya? Itu jadi ada perilaku repetitif. Nah, itu biasanya juga indikator eh, ada stres ya. Tuh. Misalkan dia ngambil ngambil makanan taruh lagi, ngambil makanan taruh lagi atau muter-muter, ya circling gitu-gitu. Perilaku repetitif juga biasanya tanda stres atau bosan gitu. Jadi kalau untuk perilaku banyak sekali. Intinya perubahan perilaku kita perlu khawatir ada stres atau ada hal lain. Tuh. Oke. Mungkin saya izin mungkin kasih waktu buat Dokter Rio ya. Ini juga karena expertise juga beliau. Silakan Dok Rio untuk menambahkan. Oh ya dok, tadi saya baru mau kasih link aja di grup chat karena lumayan mepet. Tapi betul kata Dok Deon sebenarnya sih memang selain dari gambaran darah, dari stress rekogram maupun kortisol itu kan itu yang paling baik ya paling benar sebenarnya. Tapi dari sisi perilaku, saya setuju sebenarnya paling sering sebenarnya kita lihat apakah dia nafsu makannya bagus, apakah dia bereaksi ketika di shelter dalam artian apakah dia
bisa beradaptasi di shelter. Ketika anjing tidak bisa beradaptasi di shelter, kemungkinan besar ada indikasi stres atau maksudnya masih tidak nyaman di lingkungannya. Jadi otomatis kita harus bantu kayak gitu si Kak Catherine. Jadinya biasanya enrichment, dan mana diberikan mainan, kemudian diberikan tempat istirahat, kemudian ada akses berjalan-jalan, akses untuk tadi urinasi defekasi di luar tempat tidurnya seperti itu pasti juga akan membantu, dan harapannya pasti awalnya hewan masuk pasti stres sih Kak Catherine ya. Jadi umumnya kita juga biasanya masuk ke tempat baru pasti stres gitu ya. Mungkin masuk kampus pasti stres. Jadi ada waktunya lah untuk kita beradaptasi begitu Kak Catherine. Tapi bisa dilihat dari perilakunya. Seperti yang Dok Mary. Nanti saya sampaikan, cuma mungkin saya kirim ya tadi Dokter Dewan terkait stereotipik, saya coba cari videonya, saya kirim di chat. Ya, silakan Dokter Stefani. Oke, baik. Terima kasih untuk Dok Mary, Dok Deon, dan juga Dok Rio atas jawabannya dan penjelasannya yang sangat informatif ya, Dok. Terima kasih juga untuk para peserta yang sudah antusias bertanya pada kesempatan hari ini kepada kedua narasumber kami. Lalu untuk setelah penjelasan narasumber juga yang sudah sangat jelas dan juga informatif ya, Dok, bagi kami. Lalu untuk 4 orang penanya yaitu Kak Cisi, Kak Sinta Ayu, Kak Dia, dan juga Kak Catherine nanti akan dihubungi oleh tim kami untuk mendapatkan merchandise. Oke, sesi tanya jawab kami cukupkan sampai di sini. Dan juga semoga semua pertanyaan yang muncul hari ini bisa memperkaya pengetahuan kita bersama seputar rescue, manajemen, dan juga pemeliharaan hewan untuk mencapai One Welfare. Baik, acara selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC kita hari ini, Dok Belgia. Silakan, Dok. Terima kasih Dr. Stefani, terima kasih juga kepada kedua narasumber kami, Dok Mary dan juga Dr. Deon. Di sini saya izin untuk memberikan sertifikat kepada Dr. Mary dan juga kepada Dr. Deon. Mungkin pertama akan didahulukan dengan Dr. Mary atas pemaparan materinya dan bisa difoto oleh para tim multimedia dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, kemudian yang kedua dari Dr. Deon. Untuk Dr. Deon akan saya pandu 3, 2, dan 1. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada para narasumber dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah join pada hari ini. Nah, teman-teman, para hadirin sekalian, saya memiliki satu informasi yang sangat penting dan dari tadi ini saya lihat ditanyakan nih di kolom komentar. Bagaimana cara untuk ikut gabung, baik dalam Asosiasi Dokter Hewan Shelter maupun dalam INA Shelter? Nah, kemudian di sini saya akan memberikan informasi bahwa kami mengadakan open member registration atau open membership lah ya, baik untuk dokter hewan, grup dokter hewan, ataupun INA Shelter. Jadi teman-teman, para hadirin sekalian, mahasiswa, cat and dog lovers, foster, dan lain-lain, itu bisa join di grup INA Shelter, dan untuk dokter hewan bisa join di grup Asosiasi Dokter Hewan. Tenang saja, kedua grup ini tuh sebenarnya saling berintegrasi satu sama lain, namun nanti di dalamnya itu lebih spesifik. Jadi nanti materi-materi yang di-share maupun webinar-webinar nanti dan workshop selanjutnya itu akan di-share di sana. Untuk informasi dan linknya di mana, teman-teman, para hadirin jangan dulu keluar dari grup webinar yang sekarang teman-teman join ya, karena di sana akan saya kasih linknya dan juga akan teman-teman mendapatkan sertifikat peserta. Selain itu, untuk para penanya, tadi juga akan kami berikan merchandise, karena ini merupakan webinar perdana, ini bentuk apresiasi kami terhadap teman-teman yang sudah aktif dan semangat untuk mengikuti acara kami. Jadi mohon ditunggu dan jangan dulu keluar dari webinarnya. Grup webinarnya. Terakhir juga apabila teman-teman ingin mengetahui update lebih lanjut, jangan lupa follow Instagram kami di @dokterhewanshelter. Teman-teman bisa cek di Instagramnya sekarang seperti itu ya. Iya betul. Terima kasih semua atas doa baiknya. Kami sangat berharap untuk bisa terus berkolaborasi ke depannya.
tadi untuk jangan keluar karena nanti kita akan ada pembagian sertifikat seperti itu. Mungkin terakhir ada sesi foto bersama sebelum saya tutup karena juga waktu sudah menunjukkan pukul 17.55 ya. Bagi teman-teman para hadirin yang bisa untuk open cam, saya harap bisa ikut join untuk foto bersama ya. Boleh, Kak Dia. Insya Allah kami akan share materinya kepada grup webinar ya. Jadi mohon untuk tidak akan keluar dan menunggu informasi link grup yang akan kami share nanti di grup webinar sekarang. Oke, baik teman-teman. Saya Boleh dihitung ya, Dok? boleh. Oke, saya tunggu sampai 1 menit lagi mungkin. Oke, baik. Boleh siap-siap ya teman-teman dan para hadirin sekalian. Akan saya mulai hitung mundurnya dalam 3, 2, 1. Oke, sudah tim multimedia? Oke, sudah, Dok. Oke, baik. Terima kasih banyak. Berikut adalah penutupan resmi dari kami. Terima kasih telah mendaftar dan hadir kepada Manajemen Hewan Rescue Webinar Introduction. Kedepannya kami juga akan mengadakan beberapa webinar dan juga workshop mungkin secara offline. Untuk informasinya tadi jangan dulu keluar dari grup webinar yang teman-teman sekarang join. Nanti akan banyak informasi menarik lainnya. Terima kasih dari saya, Belgia Basyira Sanyanti, pamit undur diri. Terima kasih kepada para narasumber dan juga terima kasih juga pada para hadirin sekalian. Amin, amin. Terima kasih dari komunitas Dog Lovers resmi. Salam sehat semuanya. Terima kasih semua. Oh ya, nanti untuk teman-teman yang ingin berkolaborasi untuk menjadi pembicara, training juga nanti teman-teman kita akan buka open eh, ini ya speaking opportunity. Nanti teman-teman bisa mengajukan proposalnya untuk kita kurasi bersama-sama ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Untuk sertifikat mohon ditunggu ya.